Selamat pagi, Shalom. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini saudara, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang saya kasih judul ketika rumput tetangga lebih apa? Hijau. Ya. Ini satu ungkapan di dalam bahasa Indonesia yang sangat terkenal ketika kita membanding-bandingkan ya kehidupan kita dengan orang lain. Namun ternyata ungkapan rumput yang lebih hijau ini, saudara, itu juga terdapat di dalam satu film yaitu The Little Mermaid. Ketika Ariel, si putri duyung ini menyanyikan lagu ini, The seaweed is always greener in somebody else's lake. Rumput laut milik tetanggaku itu selalu lebih hijau daripada punyaku sendiri. Nah, di sini saudara, kita sebetulnya sedang belajar tentang apa? Kita mau belajar tentang bahayanya satu penyakit hati yang namanya iri hati. Katakan, saya mau belajar tentang iri hati. 1, 2, 3. Ya, siapa di dalam hidupnya ini pernah ngalami iri hati? Nah, iri hati itu apa toh sebetulnya? Saya kasih definisi sederhana ya. Jadi, iri hati, dengar baik-baik, adalah satu emosi negatif yang timbul ketika seseorang tidak memiliki keunggulan, prestasi, atau kekuasaan seperti milik orang lain, dan berharap orang yang memilikinya itu kehilangan miliknya. Nah, ini iri hati. Contoh, ketika kita melihat kaca dan lalu melihat Instagram, kok orang ini lebih langsing ya dari saya. Saya udah diet mati-matian, udah gak makan macam-macam, tetap aja berat badan tuh gak turun-turun ya. Kenapa ya orang ini kok lebih ganteng ya, orang ini kok lebih awet muda ya daripada saya. Dan kita mulai timbul rasa insecure di dalam hati kita. Bagi kita yang buka usaha, bagi kita yang bekerja, ketika kita melihat loh kok orang lain tokonya lebih ramai ya daripada saya, cek toko sebelah, wah itu pelangganannya juga tambah-tambah terus, dan saya kok makin hari kok makin sepi ya tokonya, dan kita kemudian merasa jengkel, merasa marah, merasa tersaingi, nggak bisa tidur, dan berbagai macam emosi yang negatif, bahkan penyakit-penyakit pun mulai hinggap di dalam kehidupan kita. Atau ada juga orang-orang yang kerja di bidang marketing mengatakan, loh kok teman saya itu selalu capai target terus ya setiap bulan ya, kok saya tuh enggak ya, wah ini mesti dukune, wah ini dia mesti melakukan dengan cara-cara yang enggak benar nih, wah lalu kita seringkali sebar-sebarkan hal yang buruk terhadap orang tersebut. Jadi mungkin sudah di dalam keseharian kita yang namanya penyakit iri hati itu bagi sebagian besar orang tidak seheboh, sejahat dosa-dosa yang lain. Namun, kalau kita mau jujur, ini ada di dalam kehidupan orang percaya sekalipun. Bahkan Daud pun, saudara, seorang yang mengasihi Tuhan dan dikasih Tuhan pun pernah marah terhadap kesuksesan orang yang fasik. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan kok hidupnya glamor, kok usahanya itu tambah hari tambah hebat, tambah gede. Sedangkan saya yang cari Tuhan kok masalahnya seolah-olah datang silih berganti. Wah, Tuhan gak adil. Seringkali kita juga berpikiran seperti Daud. Namun saudara, untungnya Daud bertobat dan memberikan peringatan kepada kita tentang hal ini. Kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Coba baca pelan-pelan. Ini kata-kata daripada Daud. 1, 2, 3. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang.
Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tapi percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, ada 4 hal yang Daud mau supaya kita ini bisa menyikapi keberhasilan, kesuksesan orang fasik atau orang-orang yang lain, supaya kita tidak terkena penyakit iri hati. Yang pertama, saudara, tetaplah percaya kepada kedaulatan Tuhan. Baca yuk yang keras, 1, 2, 3. Tetap percaya kepada kedaulatan Tuhan. Karena apa? Kepada si A, Tuhan itu sudah menitipkan berkat segini. Kepada si B, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya, Tuhan juga sudah kasih segini. Kepada si C, Tuhan kasih sekian. Jadi percayalah bahwa rezeki dari Tuhan itu tidak pernah tertukar. Karena Tuhan itu yang berdaulat sudah menyediakannya bagi setiap orang sesuai dengan porsi dan tanggung jawabnya. Sampai di sini yang ngerti katakan amin? Nah, lalu yang kedua, jangan lupa bahwa Allah pun memahami situasi kita. Tadi worship leader Randy sudah mengajak kita untuk menyanyikan bahwa Tuhan itu menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan. Saat senang dia ada, saat susah, saat kita meneteskan air mata, Tuhan pun juga hadir. Dan ketika Tuhan hadir, dia ini memberikan kekuatan buat kita untuk terus maju dan mengucap syukur, terlepas dari segala macam situasi yang menghimpit kehidupan kita. Jadi kita mengucap syukur bahwa bahkan di masa-masa yang sulit sekalipun Tuhan hadir bagi kita semua. Dan Allah memberkati umatnya yang mengandalkan dia. Dan yang D, saudara, kita melihat meskipun orang jahat, orang fasik, kelihatannya wah korupsi, rapopo, santai saja, berbuat jahat apa-apa. Namun begitu dicokok KPK, dicokok hukum, waduh saudara, akhirnya kita melihat ternyata kesudahannya ya cuma seperti itu saja orang-orang jahat atau orang-orang fasik. Makanya saudara, hari ini saya mengajak di dalam 4 ibadah mulai dari pagi sampai malam nanti, mari kita memiliki sikap yang benar ketika kita melihat kok rumput tetangga kita ini lebih hijau ya. Supaya kita ini tidak terjebak pada penyakit iri hati. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Nah, yang pertama saudara, kita harus memahami bahwa yang namanya wang sinawang itu memang ada. Dan kita harus tahu bahwa rumput tetangga yang kelihatannya lebih hijau, lebih menarik, lebih indah, itu belum tentu lebih indah dari rumput yang kita miliki. Ada pepatah bahasa Jawa yang mengatakan ya wang sinawang, katakan wang sinawang. Ya, atau sawang sinawang. Nah, ini berasal dari kata sawang. Sawang itu adalah melihat, ya, aku nyawang sampean, aku melihat engkau. Nah, sawang sinawang itu artinya apa? Secara umum ya, apa yang kelihatan hebat di luar ya, secara penampilan belum tentu kondisi aslinya ya sehebat, seglamor, seindah yang ditampilkan di media sosial. Kira-kira begitu. Tujuannya apa? Supaya orang itu tidak senantiasa membanding-bandingkan ya hidupnya sendiri dengan kehidupan orang lain yang mereka nggak ngerti ceritanya. Kenapa? Because everybody has a chapter they don't read out loud. Karena setiap orang itu pasti punya bagian-bagian di dalam hidupnya yang tidak akan dia share keluar
Karena itu bagian-bagian yang kelam, bagian-bagian yang jelek di mana dia pernah gagal, yang tidak mungkin akan dia sharekan kepada orang lain. Jadi saudara, yang di-sharekan itu biasanya yang bagus-bagus, yang indah-indah. Bahkan saudara, kalau kadang kita ini melihat, ini kebun tetangga ini kok rasanya bebas perawatan ya, saya ini sampai kesel ya ngurusin halaman saya. Rumputnya itu, waduh kena matahari kebanyakan rusak, disiram terlalu banyak rusak. Lah kok sebelahku tuh rumputnya hijau terus. Nah ternyata saudara, kadang-kadang rumput tetangga itu terlihat selalu hijau karena ternyata itu rumput palsu. Ya toh? Kan sekarang kita sudah bisa membeli ya, rumput palsu itu di toko-toko interior. Ya. Ruangan yang tadinya gersang tiba-tiba seger ya, dikasih rumput palsu yang kita bisa gelar di mana saja, kapan saja dan tidak usah dirawat apapun juga. Demikian juga saudara, janganlah kita ini percaya dengan apa yang kita lihat di media sosial. Karena engkau nggak akan pernah tahu cerita kehidupan orang-orang yang tidak mereka tunjukkan. Ada orang ya kelihatan di media sosial tuh wah happy, bahagia. Tapi habis upload dia nangis. Ya habis upload dia bersedih. Dia kemudian bergumul lagi dengan segala macam beban dan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Makanya saudara beberapa waktu yang lalu sempat terkenal adik Farel itu nyanyi wong kok ngene apa? Kok dibanding-banding ke, terus yang banter, saing ke, yo mesti, ayo sing banter, 1, 2, 3, wong kok ngene, kok dibanding-banding ke, saing ke, yo, iya, ya toh? Ya kalau kita terus membanding-bandingkan hidup kita, orang lain kok pelayanannya lebih hebat ya daripada saya. Wah ya orang lain kok lebih kaya ya daripada saya. Wah anaknya kok lebih sukses ya daripada anak saya. Dan lain sebagainya. Maka streslah hidup kita dan hidup kita ini dikuasai oleh iri dengki. Makanya saudara, kita harus ingat bahwa setiap orang itu punya porsi dan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Saya bilang amin. Oh, orang suaranya amin. Nah, ini loh. Jadi setiap orang itu punya kapasitasnya sendiri-sendiri, punya porsinya sendiri-sendiri. Dan kalau kita ini iri kepada mereka, malah kita ini sendiri yang hancur di dalam kehidupan kita. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 14:30, baca keras yuk. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati bikin tulangnya bosok. Membusukkan tulang, bikin hidup ini jadi penuh dengan gerutuan, ya sakit penyakit. Jangan sampai saudara ketika tetanggamu itu diberkati Tuhan, temumu diberkati Tuhan, kita tantrum, wah kita enggak terima, wah jangan saudara. Tenang aja, karena kita tahu Tuhan punya berkat untuk setiap orang sesuai dengan porsi dan kapasitasnya sendiri-sendiri. Dennis Prager mengatakan begini, segala sesuatu yang indah dan berharga dalam hidup ini selalu dicapai melalui kerja keras dan pengorbanan. Kalau Anda sering lihat penari balerina itu nari dengan begitu indah. Anda kalau cuma melihat api ya hebat ya orang ini, maka kita tidak akan bisa mengerti pengorbanan yang mereka harus lakukan supaya bisa perform dengan luar biasa. Begitu penari-penari balet ini membuka sepatu baletnya, di mana mereka setiap saat itu harus berdirinya itu dengan toe ya, dengan ujung kaki seperti ini. Saya mau tanya, ini kira-kira berdiri dengan begini sakit apa enggak? Halo, sakit apa tidak? Bayangin, seluruh berat badan ditumpu dalam satu titik berapa jari aja. Apa enggak melecet semua itu jari-jari.
Kalau mereka habis latihan, dibuka, kakinya itu banyak sekali yang sudah rusak. Kenapa? Hasil latihan yang luar biasa berat, hasil kerja keras yang begitu dahsyat, yang semua orang itu mungkin tidak pernah mikir, tidak pernah lihat. Tapi para balerina itu mengerti betul, supaya bisa berdiri begini berjam-jam, lompat, lari, menari, itu butuh pengorbanan yang luar biasa dan rasa sakit yang ditahan luar biasa. Nah, aplikasinya apa saudara? Setiap orang berjalan dengan sepatunya masing-masing. Yang tidak mungkin engkau jalani dan kita harus belajar untuk mensyukuri apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Ada orang yang memang sedang kapasitasnya saya kelola satu toko, udah pusing. Ada orang yang bisa kelola 30 toko, masih santai saja. Ada orang yang bisa kelola beberapa perusahaan, masih bisa santai saja. Ya kita kalau belum sampai ke levelnya mereka, pakai sepatu mereka, kita tukar hidup, tukar nasib, wah kacau lah. Kenapa? Karena tiap orang punya sepatunya sendiri-sendiri yang nyaman dipakai dia jalan, dan punya perjalanan hidupnya sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Sampai di sini yang ngerti katakan amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, saudara. Iri dengki itu adalah sumber segala dosa yang keji dan merusak diri. Coba baca keras yuk, 1, 2, 3. Iri dengki adalah sumber segala dosa yang keji dan merusak diri. Pernah Anda mendengar ada seorang pemuda yang kepingin sepeda motor seperti punya temennya, kemudian bilang sama mamanya di kampung, Mbok aku dibeliin sepeda motor loh, Mbok enggak punya duit, Mbok digorok saudara. Ya, gara-gara dia kepingin seperti punya temennya itu punya sepeda motor yang bisa buat racing. Wow. Dan ini saudara kita melihat iri dengki adalah sumber dari segala macam dosa-dosa yang keji dan merusak diri sendiri. Galatia 5 bilang apa? Baca yuk, keras, 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, terus amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan apa? Mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kita lihat saudara ya, benar, perhatikan baik-baik. Iri hati itu disetarakan dengan dosa-dosa lain yang kelihatannya lebih berat. Kalau Anda mengingat di dalam Kejadian pasal 4, ada kakak beradik si Kain dan Habil yang sedang beribadah kepada Tuhan dan menaikkan persembahan mereka. Persembahan si dedek ini diterima oleh Tuhan. Si kakak enggak diterima oleh Tuhan. Kemudian si kakak menjadi iri. Gile bener ya, ini persembahan adik gue diterima sama Tuhan, gue kok kagak ya, kurang ajar nih adik saya nih, waduh. Maka dia cari celah supaya dia bisa mengajak adiknya ke ladang, dan ketika adiknya ini sedang lengah, si kakak itu mengambil batu gede dan kepala Habil dikeprak, prak, sehingga matilah si Habil, dibunuh oleh Kain kakaknya. Saya mencatat pada waktu itu 1/4 populasi dunia mati akibat pembunuhan pertama. Kenapa? Waktu itu isinya dunia memang lagi 4 orang, saudara. Ya kan, Adam, Hawa dan kedua anaknya ya, mati satu kan ya 1/4, saudara. Namun secara persentase ini gede banget. Karena apa? Karena awalnya iri. Dari iri jadi tak pateni, bahkan adiknya sekalian dia nggak punya rasa bersalah sekalipun. Jadi iri hati ini saudara bukan dosa sepele, bahkan masuk dosa top 10 di 10 perintah Allah. Janganlah engkau mengingini milik orang lain. Dosa iri hati saudara, perhatikan,
akan merusak hatimu, menghambat kemajuan, dan menyeret kita kepada berbagai macam kejahatan. Yakobus 1:14 bilang begini, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila wish, ya keinginan itu telah dibuai, diturutin, maka keinginan itu melahirkan apa? Dosa. Jadi Anda belajar ya, tidak semua keinginan kita harus dituruti. Setuju? Coba katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tidak semua keinginan kita harus. Kadang ya sudah berhenti. Oh ya pengen itu tapi enggak sudahlah, ya sudah gitu. Kalau semua keinginan kita harus caranya dituruti, nah ini saudara ya. Ketika itu dibuai, itu melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, ada satu cerita yang bagus sekali saudara, satu hari ada seekor burung elang yang iri hati kepada temannya, elang lain yang terbang lebih tinggi, memburu lebih jago, sehingga dikagumi oleh kawanan. Lalu satu hari saudara, ada seorang pemburu, dan pemburu ini khusus memburu burung-burung elang yang datang di daerah kekuasaan si elang yang iri itu. Lalu saudara, si elang yang iri ini berkata kepada pemburu ini, kamu tak kasih tahu ya, ini aku punya teman yang kalau malam jam sekian dia sarangnya ada di sana, kamu naiklah ke bukit ini, kamu bunuh dia. Ya, maka kamu akan mendapatkan elang yang terbaik yang pernah ada di dalam kawanan kami. Tuh, tak tunjuki. Ya, dia jam-jam ini ada di sarangnya, jam-jam di sini dia pergi, nah kamu jaga-jaga di sarangnya. Namun kemudian si pemburu ini mengatakan, ya saya mau sih, tapi untuk berburu elang saya juga butuh anak panah yang khusus, yang bulunya juga dari bulu-bulu elang. Saya nggak punya yang jenis seperti itu. Nah si elang yang iri mengatakan, wes pakai buluku aja, nyok tak kasih nyok, tak cabut, cek, bikin anak panah yang banyak. Lalu saudara, si pemburu itu mulai memburu. Waduh, ternyata yang diburu itu gesit sekali, habis terus. Dan dia berkata, habis bulunya, gampang, pakai buluku aja. Lama-lama saudara, bulunya habis apa enggak? Habis. Si elang yang iri nih, tanpa sadar, dia menggunduli dirinya sendiri. Dan ketika bulunya sudah habis, dia nggak bisa terbang. Si pemburu itu pegang dia dan ditusuklah dengan panahnya sendiri sehingga matilah si burung elang yang iri hati. Sementara si elang yang dituju santai-santai aja, terbang-terbang aja tanpa ada gangguan. Jadi saudara, kita belajar di sini dari hati kita timbul berbagai macam keinginan yang kalau semuanya itu dituruti pasti akan jadi dosa. Makanya saudara, kalau dunia katakan follow your heart, ikuti kata hatimu. Saudara, kita sebagai orang Kristen harusnya follow God's word, ikuti firman Tuhan. Katakan amin. Tuh, amin. Nah ini, hati manusia itu bisa menipu. Tapi kiranya hati kita itu dibasuh oleh firman Tuhan, supaya keputusan-keputusan kita ini menghasilkan keputusan-keputusan yang indah di hadapan Tuhan. Coba baca Amsal 4, 2, 3 bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar apa? Kehidupan. Jadi saudara, hati yang terjaga, ketika melihat orang lain sukses, kita nggak stres. Ketika lihat orang lain naik, kita ya biasa aja, tidur tetap tenang. Tapi kalau hati yang nggak dijaga, lihat orang story ini, wah, kita sakit hati, wah kita iri, yang rugi siapa? Diri sendiri. Kita sedang membunuh diri kita pelan-pelan dengan iri
hati. Jadi hati-hatilah dengan dosa yang satu ini. Kemudian saudara, yang ketiga, baca yuk, 1, 2, 3. Fokuslah membangun diri lebih daripada ngurusin hidup orang lain. Karena belum tentu orang lain mau kurus. Ya. Nah, saudara perhatikan, seorang motivator dan miliuner Mitchell pernah mengalami kecelakaan motor yang membuat tubuhnya itu terbakar parah. Dia kehilangan semua jarinya dan hampir seluruh wajahnya karena ketika dia jatuh dari motor ini wajahnya ngesrot di aspal. Nah, bertahun-tahun dia harus menjalani masa pemulihan sehingga akhirnya dia bisa pulih kembali meskipun dalam kondisi tidak komplit ya jari-jarinya. Dia berhasil menerbangkan sebuah pesawat pribadi yang kecil, pesawat latih. Memang dia hobinya ekstrim-ekstrim. Udah kondisi begitu pun dia masih suka hobi yang ekstrim-ekstrim. Sampai satu ketika pesawat itu jatuh dan dia mengalami kecelakaan sehingga lumpuhlah bagian pinggang ke bawah. Nah, ketika dia ada di rumah sakit di dalam masa-masa pemulihan, teman-temannya sesama pasien itu mengeluh luar biasa. Sekarang saya udah gak bisa jalan, saya sudah gak bisa ini, gak bisa itu, ngeluh tiap hari. Namun saudara, Mitchell ini punya perspektif yang menurut saya keren. Dia bilang begini, sebelum kecelakaan, saya bisa melakukan 10.000 hal. Ya kan, banyak kan, masih sehat. Tapi setelah kecelakaan, tinggal 1.000 hal yang bisa saya lakukan. Jadi saya akan fokuskan pikiran saya, tenaga saya kepada 1.000 hal yang saya bisa lakukan dan melupakan 9.000 hal yang sudah tidak mungkin saya jangkau. Ini bicara tentang fokus pada apa yang ada. Nah demikian juga saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-25, ingat ya, ketika bos itu memberikan kepada 3 pekerjanya talenta-talenta, ada yang dikasih berapa talenta? 5 talenta. Pekerja kedua dikasih berapa? 2 talenta. Yang ketiga dikasih 1 talenta. Nah pekerja yang dikasih 2 talenta ini nggak ngomel, loh si Kai kok dikasih 5 talenta, saya cuma 2, wah bos nggak adil. Enggak saudara. Alih-alih meratapi dari 3 talenta selisih yang dia tidak miliki, si pekerja kedua ini mengembangkan 2 talentanya dengan sebaik-baiknya sehingga double menjadi 4 talenta. Bukankah di dalam hidup ini seringkali kita ini fokus hidup kita, perhatian kita terhadap apa yang tidak kita miliki, sehingga kita ini marah kepada Tuhan, marah kepada diri sendiri, marah kepada orang lain, dan berkata Tuhan gak adil, Tuhan lebih sayang teman saya, Tuhan lebih mengasihi ya keluarga saya yang disono daripada saya. Kenapa? Kita fokus kepada hal-hal yang tidak kita miliki, dan lupa untuk mengembangkan talenta-talenta kepercayaan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dan tanam di dalam kehidupan kita. Ingat saudara, setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri. Yang setuju katakan oke? Betul apa tidak? Betul saudara. Ya, tiap orang itu nggak ada yang sempurna dan kita ini tidak perlu sempurna dalam hidup. Fokuslah pada apa-apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita dan mari kita kembangkan dengan sebaik mungkin. Rasul Paulus di dalam Roma 12 bilang begini, kita ini punya berbagai macam karunia yang berlainan. Jika karunia itu untuk bernubuat, ya udah nubuat aja dengan iman. Jika karuniamu melayani, melayanilah. Jika engkau bisa mengajar dengan baik, mengajar. Kalau karuniamu menasihati, menasihati. Kalau kita bisanya ngajar, kita nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, ya jangan stres. Ketika melihat yang lain bisa main musik, main gitar, bisa nyanyi suaranya bagus, ya sudah biarin aja. Setuju? Loh, setuju? Saya dulu waktu masih kecil ya, masih remaja gitu ya, SMP.
SMA, saya pernah mikir ini besok saya gede mau jadi apa ya? Karena saya urusan matematika nggak gitu pinter. Ya kan, sementara waktu dulu yang dianggap pinter itu adalah anak-anak yang bisa matematika. Saya sempat minder ketika melihat, teman-teman saya kok jago-jago ya matematikanya. Saya merasa rendah diri, saya merasa waduh masa depanku kayak apa. Namun ketika saya berjalan dengan Tuhan, saya menemukan talenta-talenta saya yang lain. Oh ternyata saya lebih kuat di bidang bahasa. Ya ternyata saya lebih kuat di bidang mengajar. Kan tidak semua orang harus bisa ini, bisa itu. Semuanya seragam. Tiap orang itu punya keunikannya masing-masing. Makanya saudara, setiap talenta yang Tuhan sudah tanam di dalam hidup kita, disyukuri dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Yang setuju katakan amin. Bahkan dari talenta yang kelihatannya sederhana, saya itu bisa goreng kacang yang enak. Saya mau tanya, itu bisa jadi usaha yang besar apa tidak? Tuh, bisa apa enggak? Bisa loh saudara. Emang kacang 2 kelinci itu mulanya langsung bikin pabrik gede yang enggak, dari usaha rumahan. Ya bisa masak, bisa apa saudara, enggak usah lihat kehidupan orang lain. Tapi dengan apa yang ada, kita ini bersyukur dan terus mengembangkan dengan baik. Yang keempat saudara, baca yuk, 1, 2, 3. Rawat dan hijaukan rumput kehidupanmu supaya apa? Berdaya guna tinggi. Saya pernah tuh ya, pas keluar kota nyetir, saya di belakang truk yang di baknya belakang tulisannya, tetaplah hidup walau tak berguna. Nafas, ya mangan, ya rono, rene. Apa ya gak kegunanya. Ya, mau ngentek-ngenteknya beras. Tetaplah hidup. Ya jangan saudara. Hidup itu harus apa? Berguna, make yourself berguna. Pepatah mengatakan ya, the grass is greener when you water it. Rumput itu akan lebih hijau, lebih sehat kalau diurus, dirawat. Dan kalau rumput yang bagus perawatannya, maka rumahmu akan jadi indah. Karena salah satu fungsi rumput di rumah adalah untuk mempercantik rumah jadi estetik, kemudian mengurangi polusi udara dan suara. Demikian juga para psikolog mengatakan, kalau kita lagi stres ya saudara ya, buka sepatu, buka sandal, Anda berjalan di atas rumput ya, tanpa alas kaki, itu memberikan efek menenangkan jiwa yang bagus. Coba ya nanti kalau Anda sedang ke Kaliurang, sedang healing ya, lepas sandal itu jalan ya di rumput itu rasanya itu menenangkan sekali. Demikian juga rumput yang bagus itu bagus buat lapangan bola, buat lapangan golf, dan ini menimbulkan manfaat yang sangat besar. Jadi saudara, kita lihat ya, ayo dong, usahakan rumputmu itu hijau, sehat, dan indah. Bisa bilang amin? Amin? Tim musik silakan naik, ini lihat gambar ini ya. Yang sebelah itu santai-santai ya, tapi iri loh, kenapa ya? Yang kebun tetanggaku lebih hijau lah, karena ya dirawat setiap hari. Jadi peran kita saudara, kalau Anda mau diberkati Tuhan, setialah pada perkara-perkara yang kecil. Katakan, saya harus setia pada perkara kecil. 1, 2, 3. Kalau yang kecil aja engkau enggak setia, bagaimana mau dipercaya yang besar? Dan peran Tuhan adalah memberkati usaha kita. Coba baca, Kolose 3:23. Kolose 3:23. Baca keras, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Tuh, Tuhan kasih upah buat orang yang setia. Terus, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kesimpulannya apa saudara? Nih loh, make your grass green. Hijaukan halamanmu. Yang pertama saudara, kemajuan dan pencapaian hanya diperoleh
Pribadi-pribadi yang sibuk mengupgrade diri, bukan hobinya ngepoin orang lain. Setuju? Setuju? Ini loh. Ya. Jadikan sukses story orang lain itu motivasi kita untuk terus berkarya. Jangan malah nggak mau kerja. Oh dia sukses, ya sudah aku tak berhenti kerja aja. Loh, salah. Kalau dia sukses, dia bisa. Kenapa saya nggak bisa? Belajar dong. Apa yang kurang-kurang diperbaiki. Oh, perbaiki servis di dalam pekerjaan kita. Perbaiki produk kita dong. Ya kan? Perbaiki marketingnya. Cara jualannya. Gimana cari pelanggan. Gimana memaksimalkan media sosial. Pahami algoritmanya. Oh, Instagram itu algoritmanya begini, ini begini. Kita harus belajar. Supaya apa? Bisa menjangkau lebih banyak. Nah ini belajar. Jadi kalau kita hanya, dia sukses, nganggo tuyul. Jangan. Ya, dia sukses, karena dia, ini. Jangan. Mari upgrade diri. Supaya apa? Supaya kita terus menjadi pribadi yang berkembang. Dan yang terakhir, saudara. Ini loh, dengar baik-baik. Coba lihat sini ya, ini yang terakhir. Peluk diri sendiri. Coba begini semua. Coba begini. Ya ini di dalam ilmu psikologi, ini namanya butterfly hug. Peluk diri, bilang sama dirimu sendiri. Engkau sudah kuat sampai sejauh ini. Terima kasih ya diriku. Amin. Ampuni dirimu sendiri. Kalau enggak sesuai dengan targetnya, ampuni. Berdamailah dengan diri sendiri. Dan ingat, tidak semua hal dalam hidup orang lain sungguh-sungguh kau butuhkan bagi hidupmu sendiri. Katakan terima kasih diriku, engkau sampai sekarang ini kuat. Kau bertahan. Ketika engkau mau menyerah, kau terus maju. Terima kasih, disayang-sayang tubuh ini. Diri ini disayang-sayang. Dan berbahagialah. Syukuri rahmat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi nggak perlu bingung ketika kita melihat orang lain kok rasanya lebih hebat, lebih diberkati. Santai aja saudara. Karena kita tahu Tuhan sudah memberikan setiap orang porsinya masing-masing. Hidup ini nggak perlu sempurna. Yang ada harus ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau kita tahu mengucap syukur sama Tuhan, Tuhan justru memberikan kemajuan dan perkembangan yang sehat bagi kita semuanya. Amin. Taruh tangan di dada kita hampiri Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap warna yang Tuhan sudah goreskan di dalam kehidupan kami. Dalam suka dan duka sehingga membentuk kami menjadi pribadi kami hari ini Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan tidak ada yang gagal dalam kehidupan kami. Amin. Kami percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, bahkan lewat masalah pun kami boleh melihat pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang perkasa menopang kehidupan kami. Kami mau berhenti membanding-bandingkan diri kami dengan hidup orang lain. Karena semuanya itu wang sinawang. Yang terlihat hebat belum tentu kondisinya seperti itu 100%. Enggak. Kami enggak tahu pergumulan mereka. Kami enggak tahu cerita mereka seperti apa. Makanya kami mau berhenti membandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi kami mau mengucap syukur atas semua kepercayaan dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan tanamkan, percayakan dalam hidup kami. Berikan kami hati sebagai hamba yang setia mengelola semua talenta itu dengan baik. Maka kami percaya, kami akan melihat berkat Allah mengalir. Amin. Pertumbuhan mengalir dalam kehidupan kami. Karena kami adalah hamba-hambamu yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikan kami hati yang tenang, hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami percaya, segala kebaikan Tuhan yang terbaik boleh dimeteraikan dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus.